Bimbingan dan Konseling Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Syekh M. Jamil Jambe Bukit Tinggi menampilkan bimbingan kelompok dengan subtema cyberbullying dengan menggunakan teknik sosiodrama. Bimbingan kelompok cerdas, smart, religius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Anda semuanya. Saya Nurul. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Ibu pengen Anda semuanya lebih semangat lagi menjawab kabar. Ketika ditanyakan apa kabar hari ini, maka jawabannya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa diulangi? Bisa. Apa kabar Anda hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baiklah, Ibu mengucapkan terima kasih sekali karena semuanya sudah berkenan hadir pada siang hari ini di ruangan kelas ini untuk mengikuti kegiatan kita bimbingan kelompok. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan lebih jauh, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar dilancarkan kegiatan kita. Nah, siapa yang ingin memimpin doa? Silakan. Baiklah, untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca doa dimulai. Baiklah, terima kasih Anda yang telah memimpin doa. Semoga dengan berdoa tersebut acara kita, kegiatan kita hari ini akan lancar sampai akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelumnya Anda di sini kan ingin mengikuti bimbingan kelompok. Apakah sebelumnya sudah pernah Anda sekalian mengikuti bimbingan kelompok? Belum sama sekali. Atau di sini sudah pernah mendengar tentang bimbingan kelompok itu apa? Mungkin dari guru BK yang lain atau dari teman atau dari teman dan sebagainya. Sudah pernah dengar istilah tentang bimbingan kelompok ini sendiri? Ada Bu? Ada. Nah, kalau yang setahu Anda, bimbingan kelompok itu apa sih? Bimbingan kelompok itu adalah sebuah kegiatan yang diberikan pada siswa dalam bentuk kelompok dalam memberikan sebuah informasi. Bagus sekali Anda. Kalau yang lain ada yang sudah pernah dengar istilah bimbingan kelompok? Nah, yang disampaikan oleh teman Ananda tadi bagus, sudah hampir betul sekali. Nah, Ibu akan memberikan pengertian yang lebih rinci lagi untuk memberikan pemahaman tentang bimbingan kelompok. Adapun dari bimbingan kelompok itu sendiri adalah sebuah layanan yang diberikan oleh guru BK kepada peserta didik atau konseling untuk menambah wawasan peserta didik, dan itu menggunakan dinamika kelompok, yang mana dinamika kelompok sendiri itu perkumpulan kelompok yang terdiri dari 10 sampai 15 orang, yang mana nanti kita akan membahas tentang topik-topik yang sedang viral atau sedang hangatnya dibicarakan. Nah, itu merupakan dari pengertian bimbingan kelompok itu sendiri. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tujuan dari kita melakukan bimbingan kelompok sendiri adalah yang pertama, supaya Anda sekalian mendapat pengetahuan baru mengenai nanti topik yang akan kita bahas. Yang kedua adalah nanti dengan bimbingan kelompok ini diharapkan Anda sekalian itu dapat lebih berkomunikasi lebih baik, berkomunikasi lebih lancar, dan berani berkomunikasi di depan umum. Nah, lalu juga dengan bimbingan kelompok ini nanti kita akan menambahkan potensi kita atau menggali potensi kita yang barangkali terpendam atau barangkali tersembunyi, maka dengan kelompok ini akan memunculkan potensi tersebut. Nah, baiklah, jadi di dalam bimbingan kelompok ini ada dua fungsi Anda sekalian. Yang pertama adalah fungsi pencegahan atau fungsi preventif, di mana diharapkan dengan gerakan bimbingan kelompok ini akan mencegah perilaku-perilaku atau mencegah hal-hal yang tidak baik dilakukan Anda sekalian. Nah, lalu yang kedua adalah fungsi pemahaman. Dengan bimbingan kelompok ini, maka Anda sekalian dapat memiliki pemahaman
di sini harus mengikuti kegiatannya dengan sukarela. Nah, jadi ibu yang bertanya, apakah yang datang hari ini di sini ada paksaan? Tidak. Berarti semuanya sudah secara sukarela. Bagus sekali. Nah, dengan adanya kesukarelaan ini, maka Anda sekalian juga diharapkan bisa terbuka. Terbuka di sini adalah Anda sekalian menjelaskan atau mengungkapkan pendapatnya. Ketika nanti ibu suruh mengungkapkan pendapat, maka kalian mengungkapkannya secara terbuka. Nggak perlu ada yang ditutupi atau ditahan, nggak perlu ibaratkan malu menyampaikan pendapat dan sebagainya. Silakan saja terbuka, sampaikan dengan seluas-luasnya menurut pengetahuan Anda sekalian. Nah, lalu ada juga yang perlu diperhatikan juga adalah tentang kerahasiaan. Di sini jadi nanti juga ada hal-hal yang berkaitan dengan pribadi atau masalah pribadi yang tersinggung dalam topik yang kita bicarakan, maka diharapkan hal itu tidak disebarluaskan. Dalam artian kita harus menjaga rahasia hal tersebut karena itu tidak layak untuk dibuat atau disampaikan pada orang lain yang di luar kelompok ini. Lalu juga dalam proses pemilihan kelompok ini, di sini ibu berperan sebagai pemimpin kelompok. Nah, pemimpin kelompok jadi di sini ibu akan mengarahkan jalannya kita seperti apa. Nanti akan ada diskusi, ibu yang akan mengarahkan diskusinya, dan sampai akhir ibu akan menjadi fasilitator kalian Anda semuanya untuk mengikuti pemilihan kelompok ini. Sementara Anda sekalian di sini berperan menjadi anggota kelompok. Nah, anggota kelompok di sini nanti kalian semuanya Anda memberikan pendapat, nanti juga boleh bertanya jawab, boleh bertanya dari ibu, boleh menanggapi pertanyaan dari rekan-rekan semuanya, dan ibu harap semuanya berperan dengan aktif dalam mengikuti kegiatan kelompok ini. Nah, sekian mengenai seputaran bimbingan kelompok. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Baiklah Anda sekalian, jadi di dalam bimbingan kelompok ini juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah tentang sukarelaan. Maksudnya Anda datang ke sini secara sukarela tanpa ada paksaan apapun. Bagaimana Anda yang sekarang juga ada di sini, apakah ada unsur keterpaksaan dalam mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini? Tidak. Berarti semuanya sudah menerapkan kesukarelaan untuk mengikuti bimbingan kelompok ini. Nah, ada pun hal yang perlu diperhatikan yang kedua adalah tentang keterbukaan. Maksudnya adalah Anda di sini nanti ketika proses bimbingan kelompok harus terbuka menyampaikan pendapatnya atau bertanya atau apa tanpa ada yang ditutup-tutupi. Nah, lalu juga Anda di sini perlu tahu bahwasannya hal-hal yang kita sampaikan di dalam kelompok ini harus sesuai dengan norma dan adat yang berlaku. Artinya bahasa yang kita pakai harus sopan tanpa bertentangan dengan norma-norma yang ada. Lalu juga Anda sekalian dalam kegiatan kelompok ini semuanya harus berperan aktif dalam mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Jadi jangan ada yang diam-diam saja, intinya harus aktif. Nah, lalu juga ketika dalam kita membahas bimbingan kelompok ini nanti mana tahu ada hal-hal pribadi atau hal-hal yang menyangkut seseorang atau antara salah satu di antara kita, dan itu sekiranya halnya nggak boleh disebarkan gitu karena sangat pribadi dan sensitif, itu akan menimbulkan mungkin fitnah atau apa. Nah, jadi kita harus menjaga kerahasiaan tersebut, harus kita jaga rahasianya. Cukup kita yang berada di kelompok yang sekarang tengah membahas topik tersebut, tengah membahas hal tersebut lah yang tahu, nggak boleh orang di luar sana. Apalagi kita memberitahukannya tuh secara luas dan tanpa izin yang bersangkutan gitu, itu sangat tidak boleh sekali. Jadi kerahasiaan perlu juga diperhatikan dalam hal ini. Nah, begitu Anda tentang bimbingan kelompok, seputaran bimbingan kelompok ini, apakah ada yang perlu ditanyakan? Ada? Baiklah, terima kasih Ananda. Jadi berikutnya kita akan melakukan perkenalan dulu karena di sini kita belum saling kenal semua kan. Kan ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi ada saling menyayangi, maka kita harus berkenalan dulu. Nah, dimulai dari ibu sendiri, perkenalan
Saya berasal dari Pariaman. Perkenalkan, saya Muhammad Ibnu saya berasal dari Bukit. Perkenalkan, nama saya Maria Sinara, berasal dari Indonesia, berasal dari Perkenalkan, nama saya Tina Panita, berasal dari Indonesia, berasal dari Perkenalkan, nama saya Yati, berasal dari Indonesia, berasal dari Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah, saya berasal dari PKI, saya berasal dari Kabupaten Agam. Baiklah, terima kasih. Jadi setelah tadi ada perkenalan, untuk mengakrabkan diri kita lebih jauh lagi, Ibu ada permainan pengakraban atau permainan perkenalan. Nah, jadi nanti Ibu akan memberikan botol ini sambil menyebutkan nama Ibu kepada salah satu di antara kalian. Nah, nanti orang yang menerima botol ini harus menyebutkan nama Ibu serta asal Ibu yang disebutkan serta nama dia dan asal dia. Lalu dia mengoper kembali kepada orang lain dan orang yang menerima botol itu harus menyebutkan nama dan asal orang yang memberikan botol ini. Nah, baiklah, kita simulasikan dulu supaya lebih mengerti bagaimana. Iya. Nah, baiklah, Ibu simulasikan dulu. Perkenalan dimulai. Nela, maka itu. Sebutkan dulu nama dan asal yang memberi botol, baru nama dan asal penerima botol. Ibu Nela berasal dari Bangka. Egis berasal dari nama saya. Egis nama saya, ini Bukit Tinggi. Nah, bagus seperti itu. Kira-kira simulasinya bagaimana? Kalian sudah mengerti? Sudah. Baiklah, kita mulai permainan yang sebenarnya. Diharapkan semuanya untuk fokus dan sembari mengingat nama dan asal rekan-rekan yang lainnya atau teman-teman yang lainnya. Baiklah, kita mulai. 1, 2, 3. Perkenalan dimulai. Nela, Bangka Belitung. Bu Nela Bangka Belitung, jadi Bukit Tinggi. Ini Bukit Tinggi, Ari Agam. Ari Agam, Ayu dan Maskaya. Ayu dan Nasraya, bisa sebagai Bisa Sibolga, Ulfa Bukit Tinggi, Kami Riau. Kami Riau, Dina Pariaman. Rina Mariaman, Ika Bukit Tinggi. Ika Bukit Tinggi, Egis nama saya. Egis nama saya, Gubernur Rakyat. Baiklah, di sini jadi semuanya sebetulnya sudah bisa mengenal satu sama lain lewat permainan ini karena dilihat nggak ada yang lupa-lupa nama serta asal kawannya. Untuk itu kita tukarkan dulu. Selanjutnya Ibu ingin mempertanyakan apakah di sini semuanya sudah siap untuk mengikuti bimbingan kelompok ini? Sudah. Kalau begitu Ibu minta kesiapannya semuanya harap semua gadget atau handphone dan barang-barang yang tidak penting disimpan dulu. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang apa itu bimbingan kelompok. Apakah ada yang diragukan atau ada yang perlu ditanyakan lagi kepada Ibu tentang bimbingan kelompok? Berarti semuanya sudah paham mengenai bimbingan kelompok? Sudah. Kalau begitu, apakah semuanya sudah siap untuk mengikuti bimbingan kelompok ini? Sudah. Kalau sudah siap, Ibu harapkan nanti ketika kegiatan bimbingan kelompok berlangsung, semuanya aktif, bersemangat, dan lancar dalam memberikan pendapatnya. Nah, jadi nanti kita akan membahas sebuah topik yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan, yang mana topik ini merupakan topik tugas. Artinya adalah topik ini Ibu yang memberikannya. Nah, baiklah, seperti yang sudah Ibu singgung di awal tadi, bahwasanya kita kan akan membahas sesuatu topik yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan. Nah, jadi di sini Ibu ini masing-masing dari Anda semuanya mengusulkan sebuah topik yang hendak kita bahas atau kira-kiranya ini menarik kalau kita bahas di dalam dunia kelompok ini. Silakan usulkan topiknya dan nanti akan kita pilih salah satu dari topik yang dibahas nanti sebagai hal yang kita bahas di dalam kelompok ini. Nah, dimulai dari sebelah kiri dulu. Media sosial. Kalau kita
Oh, bagus sekali. Lalu selanjutnya kami bagus sekali. Lalu Ayu bagaimana? Lalu Edis Nah, dari semua yang dipaparkan tadi kan ada yang tentang banyak keterkaitannya mengenai remaja kan. Nah, jadi di sini di masa sekarang ini remaja juga banyak menggunakan media sosial kan, seperti yang disampaikan Aisyah bahwasanya media sosial itu sudah marak dibicarakan. Lalu Ibu juga agak tertarik dengan yang disampaikan oleh kami tentang bullying. Nah, jadi ada satu topik yang terpikirkan oleh Ibu dan yang mana sebenarnya topik ini juga ingin diusulkan, yaitu tentang cyberbullying. Nah, bagaimana sekiranya kalau kita membawakan topik tersebut untuk kita bahas di dalam dunia kelompok? Apakah Anda semuanya setuju? Setuju. Nah, jadi di sini Ibu juga ingin melakukan sebuah teknik role playing yang mana tekniknya ini merupakan teknik sosiodrama. Adapun teknik sosiodrama ini merupakan teknik bermain peran yang nanti kita masing-masing dari kita akan melakukan peran tertentu yang berkaitan dengan topik yang kita angkat. Dalam artian itu mengenai cyberbullying. Dan sebelumnya juga Ibu sudah menyiapkan naskah tentang cyberbullying ini. Itu kita praktekkan sosiodramanya, kita lakukan sosiodrama agar nanti Anda semuanya lebih paham mengenai cyberbullying itu seperti apa, dampaknya nanti bagaimana dan sebagainya. Kita lakukan mengenai melalui teknik sosiodrama ini. Bagaimana kira-kira Anda semua ada yang perlu ditanyakan tidak mengenai teknik sosiodrama? Nah, kalau begitu Ibu bagikan saja mengenai naskah sosiodramanya. Terukir prasasti terukis abadi. Secret place, so magical and dangerous at the same time. Kita masuk aja dulu. Nanti kita bahas di dalam. Pulang aja.
pernah jadi korban. Nah sekarang ibu ingin tahu dari masing-masing peran tadi bagaimana rasanya ketika memerankan peran tersebut. Yang pertama ingin menanyakan kepada Egi sebagai korban, gimana perasaan Egi setelah memerankan sebagai korban tadi? Kalau perasaan saya ya Bu, menjadi korban itu pasti nggak enak ya Bu. Terus psikolog saya juga merasa tertekan, mental saya jadi agak down. Terus saya jadi malas gitu Bu untuk bersosialisasi dengan lingkungan saya. Saya lebih pengennya sendiri aja lah. Baiklah, itu yang dirasakan Egi selaku korban ketika terkena cyberbullying. Jadi seperti itu juga dalam kehidupan sehari-hari, orang yang terkena cyberbullying begitu perasaannya, yang seperti dikatakan oleh Egi tadi, merasa tidak ingin bersosialisasi, tertekan, merasa terkena gangguan emosinya tuh melonjak gitu, jadi sedih. Nah selanjutnya ibu juga ingin tanyakan gimana perasaan sebagai pemeran pembunuh. Ibu minta satu orang untuk menyampaikan pendapatnya. Nah selanjutnya ibu ingin meminta salah satu dari yang berperan sebagai pembuli untuk menyampaikan pendapatnya mengenai perannya. Silakan. Jadi saya sebagai pembuli sebenarnya kasihan sama korban bullyingnya. Cuma ya karena itu peran saya yang ada senang juga. Ada senang, ada rasa merasa bersalah atau tidak gitu. Kalau misalnya begitu membuli, dia nggak bakal ada rasa bersalah kalau udah membuli orang, karena punya rasa bersalah dia udah nggak bakal membuli Bu. Berarti jatuhnya sebagai seorang pembuli itu kadang hilang kesadarannya untuk empati seperti itu ya, sampai dia terlarut dan menjadi senang untuk membuli. Baiklah, selanjutnya ibu minta dari peran sebagai teman Egis tadi, bagaimana rasanya ketika melihat teman dibully gitu? Rasanya tuh kayak sedih kan Bu, karena teman kita dibully gitu. Terus ada rasa kesal juga kepada yang membully gitu. Ya bagus sekali. Nah terakhir ibu ingin pendapat dari pengamat sosiodrama tadi, yang berperan sebagai pengamat tadi, untuk memberikan gimana sih udah bagus atau belum, mengevaluasi lah kritik dan sarannya diminta dari pengamat. Diminta perwakilan dari pengamat. Kami Baiklah, silakan. kami yang sebagai pengamat tadi, kami lihat MT-nya udah bagus, lebih bagus lagi nanti ditingkatkan lagi untuk ekspresinya. Terus kejiwaan dalam memerankan acting sebagai pembuli, sebagai yang dibully dan sebagai temannya tadi juga udah bagus. Nah, baiklah, jadi dari situ kita tahu kan gimana rasanya ketika seorang menjadi korban cyberbullying, dan dampaknya tadi kelihatan kalau bahwasanya dia jadi nggak mau lagi di kelas, jadi pengen pulang aja, nggak betah gitu kan, langsung tadi keluar dari grup kan, dari grup chat kan, nggak mau lagi ngeliatnya lagi chat orang membuli dia. Nah juga tadi dari pembulinya, ketika seorang itu membuli seorang, dia memang cenderung tidak akan sadar terhadap perbuatan dia tersebut, meskipun sudah disadari pun dia akan susah buat sadar. Nah untuk itu perlu penanganan khusus untuk pelaku bullying dan juga pelaku korban cyberbullying juga. Nah untuk itu dengan mempelajari cyberbullying ini, kita tahu bahwasanya cyberbullying itu banyak negatifnya yang berdampak kepada korban, apalagi kondisi psikologis oleh korban. Nah, dan dari sini ibu ingin meminta komitmen ananda-ananda sekalian, bagaimana bagusnya itu dalam menyikapi cyberbullying ke depannya. Ibu mau minta yang dari ujung dulu, Lina. Kalau dari saya sendiri Bu, saya tidak akan melakukan pembulian, karena bully itu sebagai generasi muda dapat merusak masa depan orang yang kita bully itu nantinya Bu, karena dia tidak mau lagi bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya dan menutup diri dari orang lain. Baik, terima kasih Lina. Selanjutnya Kalau dari kami sebagai generasi muda, kami berkomitmen untuk tidak membuli siapapun, baik teman kami ataupun orang lain, karena itu akan berdampak buruk kepada korban bullying tersebut. Nah, setahu kami juga dalam surah Al-Hujurat dalam ayat 10 itu sudah dijelaskan bahwa orang beriman itu sebenarnya bersaudara, dan maka dari itu kita dianjurkan untuk hidup dalam keakraban supaya juga kita bisa
bisa mendapat rahmat dari Allah. Baik, bagus sekali. Selanjutnya, Kalau komitmen saya sendiri, saya tidak akan melakukan pembulian. Saya juga akan menerima perbedaan suku, ras, dari teman-teman saya, dan juga mempergunakan sosial media dengan sebaik mungkin. bagus sekali. Selanjutnya, Kalau dari saya, aku sebagai generasi Z, saya berusaha untuk tidak menjauhkan dia, tidak melakukan bullying, cyberbullying tersebut, dan juga kalau misalkan nanti mungkin dari orang terdekat saya yang mengalami cyberbullying, saya akan berusaha untuk mendampinginya agar nantinya psikis dari orang tersebut bisa terjaga. selanjutnya, Kalau menurut saya sendiri untuk tentunya saya tidak ingin menjadi seorang pembuli karena saya sangat menghargai kan perbedaan baik dari segi agama, dari segi budaya, dan kita juga harus saling menghargai satu sama lain. Dan hal itu juga bully tersebut juga dapat memutuskan silaturahmi kita. baik, bagus sekali. Selanjutnya, Ibu, kalau saya sebagai generasi muda tidak akan melakukan ini karena bullying suatu tindakan yang tidak terpuji sekali karena itu akan mendapatkan akibat dari si korbannya. Jadi saya akan melakukan sosialisasi dan mendekatkan diri lagi kepada teman-teman dan mempunyai hubungan dengan teman serta menggunakan media sosial dengan baik. selanjutnya, Dari komitmen dari saya mungkin tidak jauh beda dari teman-teman yang lain, yaitu saya tidak akan melakukan pembulian apalagi ketika cyberbullying yang seperti tadi itu. Mungkin saya akan bijak lagi dalam bersosial media dan juga lebih mendekatkan diri lagi dengan teman-teman. baik, bagus sekali. Selanjutnya, Kalau komitmen saya itu saya tidak akan melakukan bullying dan juga akan menerima keras dari teman saya dan juga saya akan bijak dalam bersosial media. baik, terima kasih Mika. Selanjutnya, Lisa. Kalau menurut saya kita tidak boleh melakukan pembulian karena kita hidup harus saling menghargai dan menerima suku dan agama kita. Bagus sekali. Mungkin tidak jauh beda dari mungkin saya pribadi mungkin tidak akan melakukan cyberbullying tersebut karena akan berdampak pada kesehatan atau mental seseorang. Selain itu, saya juga tidak akan berbeda-bedakan perbedaan yang ada di antara pertemanan saya. Bagus sekali komitmen dari Anda sekalian, bahwasanya kita itu memang tidak boleh menjadi pelapor pembuli. Dan ketika apalagi kita sekarang karena banyak menggunakan media sosial, kita harus bijak menggunakan media sosial. Jangan sampai komentar kita itu merupakan cyberbullying yang kita lanjutkan kepada orang lain gitu. Serta nanti kedepannya Anda sekalian juga ketika mengalami cyberbullying atau ada teman yang mengalami cyberbullying, silakan dilaporkan kepada pihak yang berwajib ataupun kepada orang yang sekiranya bisa menolong gitu. Jangan sampai yang terkena cyberbullying tersebut melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya seperti melakukan percobaan bunuh diri misalnya. Nah, sekian mungkin pembahasan dari kita mengenai cyberbullying ini. Nah, untuk memfreshkan lagi kegiatan kita akan melakukan ice breaking. Nah, supaya lebih plong, lebih enak, lebih fresh, maka Ibu minta Anda sekalian untuk berdiri terlebih dahulu. Nah, jadi nanti kalau Ibu bilang serang, maka semuanya seperti menyelam seperti itu. Misalkan gitu menyelam temannya di depan, samping. Nah, ketika Ibu bilang tembak, maka kalian seperti menghindari tembakan itu kayak gini. Nah, misal. Nah, gimana kalau kita simulasikan dulu? Oh, Ibu, kalau misalkan Bung tadi kan kita bersembunyi di bawah meja. Nah, jadi ketika
Ibu bilang Ibu bersembunyi di bawah meja, ketika Ibu bilang serang, kalian menyerang temannya. Nah, ketika Ibu bilang tembak, kalian menghindari tembakan. Baik Bu, kita mulai permainannya. 3, 2, 1, boom! Serang! Tembak! Berarti terbukti semuanya udah mulai tidak fokus lagi. Nah, kita ulang sekali lagi supaya lebih fokus. Tembak! Silakan kalau tembak, tiga kalau serang baru kita menyerang. 1, 2, 3, serang! Tembak! Nah, baiklah semuanya tembak. Dan sepertinya udah mulai fokus dan sudah melakukan pegangan juga dengan hadir yang kira-kira gimana, maka bisa kita lanjutkan. Baiklah, kalau begitu silakan duduk di tempat masing-masing kembali. Setelah kita melakukan bimbingan kelompok, tidak terasa kita sudah berada di penghujung waktu kegiatan bimbingan kelompok kita. Sebelum kita akhiri, Ibu ingin mendapatkan pesan dan pesan Ibu dari Ananda-Ananda semuanya mengenai kegiatan kita agar bisa menjadi evaluasi proses serta evaluasi hasil juga bagi kegiatan bimbingan kelompok kita. Nah, Ibu minta yang pertama dari Ulfa. Baiklah, pesan dari saya, semoga kegiatan ini ada kelanjutannya. Dan kesan saya yaitu saya sangat bahagia, senang mengikuti kegiatan ini. Selanjutnya, Insta. Kesan yang saya dapatkan dari kegiatan kelompok ini, saya sangat senang dan saya mendapat wawasan yang lebih luas lagi. Untuk kesannya, saya berharap penyusun kelompok ini berkelanjutan. Baik, terima kasih. Baiklah, selanjutnya Ibu ingin yang dari sini, silakan Ayu. Jadi pesan saya untuk kegiatan hari ini, saya sangat bersyukur karena bisa mengikuti kegiatan hari ini. Senang juga kita mendapatkan pemahaman serta ilmu baru. Lalu pesan dari saya, semoga kegiatan bimbingan ini bisa lagi dari waktu agar kita bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak. Nah, kalau begitu, terima kasih atas pesan dan pesan yang Ibu sampaikan tadi. Karena tadi dengar banyak yang ingin melakukan kegiatan lanjutan. Nah, jadi kira-kira kapan nih kita bakal melakukan bimbingan kelompok lagi? Soalnya Ibu juga pengen ketemu lagi sama kalian dan melakukan bimbingan kelompok lagi. Kira-kira siapa yang punya usulan? Silakan. Di hari yang sama jam yang sama juga. Untuk tempatnya? Tempat yang sama juga. Berarti di jam yang sama, hari yang sama, dan tempat yang sama ya. Bagaimana ya kalian, setuju atau ada usulan lain? Setuju. Baiklah, kalau begitu kita tetapkan kita akan melakukan lagi bimbingan kelompok pada hari Senin depan di jam 1 siang dan di tempat yang sama, yaitu gedung O UIN Budi. Baiklah, terima kasih Ibu ucapkan kepada Ananda-Ananda semuanya yang telah meluangkan waktu dan telah berperan aktif dalam kegiatan kita. Tadi juga Ibu lihat Ibu semangat dalam melakukan sosiodramanya, sangat bagus sekali dan Ibu sangat mengapresiasi hal itu. Semoga kegiatan kita memberikan manfaat untuk diri Ananda dan juga orang-orang di sekitar Ananda dan kita. Nah, tadi kan kita membuka kegiatan ini dengan doa, maka kita juga mengakhirinya dengan doa. Ibu minta kesediaannya satu orang dari Ananda untuk memimpin doa. Silakan. Baik,
Selesai. Semoga dengan doa yang dilakukan setelah kegiatan ini Anda semuanya pulang ke rumah atau ke kos dengan selamat dan semoga selalu sehat sampai pertemuan kita berikutnya. Nah, amin, amin, ya rabbal alamin. Baiklah, bimbingan foto sudah. Baiklah, untuk menutup pertemuan kita pada bimbingan kelompok kali ini, mari sama-sama kita ucapkan